Di luar ekspektasi ternyata hari ini BI nurunin suku bunga sebesar 25 basis poin dan suku bunga acuan sekarang jadi 4,75 dari yang sebelumnya 5%. Ini jadi sentimen positif sih ya untuk sektor properti dan banking sebenarnya. Tapi kali ini saya mau bahas sektor bankingnya dulu, terutama 4 bank besar itu. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas dan kita bahas IHSG-nya dulu hari ini. IHSG menguat 0,8% dan alhamdulillahnya ditutup di atas 8.000. Kemudian bikin high baru, all time high sih ya hari ini ya. Karena high sebelumnya itu 8.017 dan hari ini highest 8.025, tutup juga di 8.025.18. Ya, semoga masih lancar ke atas sih. Karena sampai sekarang ya belum ada tanda-tanda pola-pola pembalikan, jadi ya arahnya masih ke atas. Gitulah ya. Seperti yang dibahas kemarin, per penutupan kemarin ya, bukan sekarang, per penutupan kemarin yang dibahas di video terakhir yang upload kemarin tanggal 16 itu baru jadi pola bearish reversal ketika hari ini itu tutupannya di 7900-an atau ya di bawah 7900. Tapi ternyata hari ini naik ke atas 8.000 ya. Selama nggak tutup di bawah 7900-an sih memang arahnya masih ke atas, dan hari ini memang ke atas ya, masih sesuai dengan yang dibahas sebelum-sebelumnya. Tetap stay safe aja ya, terutama buat yang lagi trading pendek-pendek gitu. Strategi exitnya tetap dipasang, stop loss, trailing stop, take profitnya itu masih jangan lupa diterapkan gitu ya. Next kita bahas saham yang masuk ke segmen happy cuan lah. Kita bahas saham yang udah kasih cuan dulu nih. Ada beberapa saham yang mau saya bahas kali ini. Ada dua sih ya. Yang pertama ada BTPS. Sorry, BRPT maksud saya. BRPT dulu lah. Jadi BRPT ini sempat muncul di dalam list rekomendasi beberapa waktu yang lalu, yaitu belinya di 2210. Udah dapat barang sejak tanggal 11 September. Strateginya seingat saya untuk tanggal 11 September juga sih. Dapat barang dan targetnya masih di 2600. Cuman dengan hari ini tutup di 2480 itu udah lumayan. Itu yang pertama. Yang kedua, buat yang udah jualan, happy cuan. Yang ketiga, buat yang masih mau hold, mudah-mudahan lancar ke 2600-an ya, tanpa banyak drama. Jangan lupa pasang trailing stop. Trailing stopnya boleh dipasang di sebawah-bawahnya 2400 dulu aja lah gitu ya. Entah sebagian atau seberapa itu tinggal diatur menurut atau sesuai dengan money manajernya masing-masing. Happy cuan BRPT. Next, BTPS. Ini belum lama masuk ke dalam list rekomendasi. Terakhir masuk itu kemarin ya. Strateginya sih ngantri 1440. Buat yang udah dapat barang di situ, selamat dan masih aman disimpan. Buat yang belum dapat barang, setidaknya tadi waktu harga di sekitar 1460, 1450-an itu sempat di-spill, boleh dibeli gitu ya. Dengan catatan ya stop lossnya sama di bawah 1350 dan target TP1 juga masih sama di 1640. Nah, hari ini menguat 3,1% dari penutupan sebelumnya. Buat yang dapat barang di 1440 ya gainnya jadi lebih gede. Mudah-mudahan lancar ini ya, karena hari ini tutupan hitungannya anggap aja ini bullish engulfing itu, outside bar juga. Mudah-mudahan besok lanjut naik nembus 1520 dan ya OTW 1630-an lah. Mudah-mudahan lancar ke sana. Happy cuan sih BTPS buat yang udah jualan, happy cuan. Buat yang masih mau hold, masih aman simpan. Next kita bahas stock ideas kemarin ya. Ada 3 saham. Yang pertama Seger. Nah ini kena stop loss nih. Kemarin stop lossnya kan di bawah 334 ya. Jadi hari ini kena stop loss. Nggak apa-apa sih. Kena stop loss, tinggal incer area beli di bawahnya sekitar 320-an ya. 320-an kalau mau langsung ngantri di area itu boleh. Stop lossnya sih ya saya pilih kalau closingnya di bawah 312 atau di bawah 310 gitulah ya. 308 atau lebih bawah itu exit dulu, nggak masalah. Nah
Buat yang masih ada barang, cari titik exit dulu boleh. Tapi kalau misalnya masih sanggup terima dengan risiko stop loss di bawah 310, ya monggo aja disimpan, di hold, nggak ada masalah. Asal masih sanggup terima risikonya seperti itu. Next ada Silo. Silo ini juga udah dapat barang sih, ngantri 2150, 2160 ya. Hari ini tutup di 2120. Diol dulu nggak apa-apa selama nggak turun dan tutup di bawah 2020. Seperti yang dibahas kemarin, Silo memang masih ada kemungkinan ini sideways atau ya yang dibahas kemarin itu diperlukan nafas yang sepertinya masih lumayan ya ini. Jadi bahasa singkatnya ini nggak dalam waktu dekat larinya. Cuman selama nggak turun dan tutup di bawah 2020, ini masih berada di area beli dan masih bisa dibeli buat yang minat beli Silo. Dengan target TP1 yang sama sekali belum dites setelah setup kebentuk di bulan April ya, yaitu di 2960, dan nargetin di sekitar 2470, 2,5 itu pun udah oke reward rasionya. Jadi reward rasionya bagus, potensi rewardnya jauh lebih gede dibandingkan dengan risikonya, patut dicoba buat yang minat beli Silo gitu ya. Tapi ya itu tadi, saya nggak expect ini larinya dalam waktu dekat. Di kemungkinan nahan nafasnya agak lumayan gitu ya. Silo gitulah. Kemudian Toba strateginya ngantri di 1245 ya, seingat saya 1240 deh, 1240, sorry salah. Dan harusnya udah dapet barang buat yang baru bikin order beli tadi pagi mungkin, atau kemarin malam waktu market udah tutup gitu ya. Karena hari ini low-nya sempat nyampe 1235 dan tutup di 1245. Jadi buat yang udah dapat barang disimpan dulu, masih aman selama nggak turun, apalagi tutup di bawah 1160 itu masih aman disimpan. Semoga lancar ke 1450-an target TP2 di situ tuh ya. Dan yang berikutnya sekarang kita bahas si bankingnya tadi. Nah, kalau cocokmologi liarnya kemarin itu ya apa namanya? Market sebenarnya nggak expect sih ini suku bunganya mau diturunin, tetap ya menurut konsensusnya masih tetap 5%-an gitu ya, tapi ternyata BI nurunin. Kemungkinan kalau saya mau cocokmologi gitu ya, dan nggak ada salahnya juga yang namanya opini gitu ya, ini kemungkinan bentuk insentif dari pemerintah untuk mempermudah tugas bank, terutama Himbara ya, yang kemarin udah dapet suntikan dana tambahan untuk muterin ekonomi gitu kan. Terlepas daripada itu, kita lihat respon marketnya. Yang pertama BBCA. Si BCA kalau kita lihat dari sisi teknikal, ya ini setup yang kebentuk dari bulan Mei itu, dan sekarang lagi ada di 7850, hari ini tutup di 7850 ya, melemah di area beli sebenarnya. Cuman kalau saya ada di posisi yang pengen beli BCA, pengennya paling enggak 7750 atau 7600 ya. Situ sih dengan stop loss ya kalau turun dan tutup di bawah 7275. Jadi maksud saya adalah BCA ini selama nggak turun dan tutup di bawah 7275 masih aman. Kalau udah punya barang disimpan dulu aja nggak masalah. Kalau belum ada atau mau beli lagi, coba ngantri sekitar 7750, kali-kali besok masih dikasih ya. 7600 gitu, siapa tahu masih dikasih. Kemungkinannya sih cukup gede untuk dikasih, mudah-mudahan dikasih. Kemudian ya itu untuk BCA sih. Jadi ya sentimen suku bunga ini turun meskipun BCA nggak dapat jatah dari 200T yang dibagiin Menteri Keuangan. Tetap dapat sentimen positif karena dia juga nyalurin kredit, dan BCA juga ada nyalurin kredit ke UMKM juga ya. Itu nolong juga. Kemudian yang berikutnya ada Bank Rakyat. Nah ini favorit saya sebenarnya. Opini saya kalau kita lihat dari sisi teknikal, dia strukturnya yang paling oke lah, udah bikin cok. Tinggal berhasil breakout 4450, berarti ada break structure dan lanjut ke 4900, 5000. Itu makin besar peluangnya untuk lanjut ke sana maksud saya. Hari ini menguat 2,2% di end of day-nya, tutup di 4220 yang tadi sempat turun sampai ke 4120.
Saya pikir ya mau koreksi-koreksi dulu, ngetes 4000 atau di bawah 4000 dulu gitu ya. Tapi ternyata enggak. Dengan tutup di 4220, ini fraktal sih di area itu harusnya ya. Oh enggak ding, belum naik. Nah, dengan tutup di 4220, dia udah tutup di atas highest close bulan Agustus nih hari ini. Jadi ada peluang yang lebih besar untuk ke 4400-an mudah-mudahan ya. Jadi buat yang minat beli BRI, selain skenario ngantri di bawah 4000 mungkin ada yang ngantri di situ. Kalau besok ternyata nendang ke atas 4220 atau mau langsung dibeli boleh. Apalagi nendang ke atas 4220 ya, terus 4270 di break juga itu mau dibeli boleh. Stop lossnya cukup di bawah 4080 kalau belinya untuk trading aja ya. Dan dengan begitu peluang untuk breakout 4450 juga jadi lebih gede ya. Mudah-mudahan berhasil breakout 4450 dalam waktu dekat ke depan. Itu sih. Kemudian berikutnya ada si BMRI. Nah, si Bank Mandiri dia juga hijau hari ini. Hari ini hijau tutup 4510. Himbara sih pada hijau ya. Coba lihat, lupa saya. Hijau juga. Oke, balik lagi BMRI. Menguatnya 0,7% doang tapi tutup di 4510, oke lah. Kalau dilihat dari setup ya ini masih di area beli ya. Jadi misal masih ada barang gitu, masih punya barang, masih simpan selama nggak turun dan tutup di bawah 4250 masih oke-oke aja kalau mau disimpan. Dan misal minat pengen beli ya itu tadi stop lossnya di bawah 4250 ya. Paling segitu doang kalau segitu aja kalau BMRI bahasnya sih. Mudah-mudahan ini membal makin cepet dia berhasil ke atas 4750 ini makin oke, mudah-mudahan ya. Dan mudah-mudahan juga makin cepat dia bisa tutup di atas 4680. Begitu sih. Mudah-mudahan juga lancar ke 5400-an lagi tuh. Di breakout juga bagus. Ini kalau breakout 4000 5000 berapa ya itu puncaknya? 5575 ini masih itu oke sekali. Peluang untuk ke 6300-an jadi makin besar gitu ya si Bank Mandirinya. Next ada Bank Negara nih. Kalau kita lihat stock ranking gitu ya, top frekuensi di jajaran atas itu ada banking masuk, ada BCA, BRI, BMRI, BPNI-nya nggak masuk tuh di 10 besar, nggak ada tuh. Nah oke lah, kita bahas si BPNI-nya sekarang. Hari ini menguat 1,8% setelah tadi sempat turun sampai ke 4330 ya. Tutup di 4450 tapi masih di dalam range sideways yang kebentuk mulai April sampai sekarang, yaitu di range 3930 sampai 4550 45600-an lah. Ya, semoga dalam waktu dekat berhasil breakout 4550 sih ini ya. Dan si BNI ini fraktal dia ada di 4600 pasti besok. Nah sini ya, begitu breakout 4600 ini bagus dan ada peluang untuk lanjut ke 4880. Jadi ya kalau misalnya mau dibeli waktu naik ke atas 4600, stop lossnya cukup di bawah 4320 aja sih. Itu ya. Tapi kalau misalnya dibalikin ke saya lagi, pilih yang mana? Jawaban saya masih tetap sama seperti yang kemarinnya lagi. Misal saya ada di posisi yang mau beli banking, pilihan pertama saya Bank Rakyat, kedua BCA. Itu. Dua itu ya. Itu opini pribadi saya seperti itu. Dan mudah-mudahan beneran jadi sentimen positif yang bisa ngangkat harga si bank-bank inilah, terutama Himbara itu ya. Oke, next kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komennya. Ada beberapa saham nih yang di request. Pertama, rokok-rokok. Oke, rokok-rokok sebenarnya dapat sentimen positif ya. Cukai nggak jadi naik. Pertama itu, terus yang sebelumnya bukan sebelumnya sih. Terus juga Pak Menteri sempat bilang mau kaji cukai rokok lagi. Kajinya itu ya kemungkinan hasil sementaranya sih nggak jadi naik, terus nextnya kayak gimana belum tahu ya. Pak Menteri Keuangan sih bilang dia mau fokus ke itu ya, ke apa sih, cukai palsu ya. Kalau dia bilang tuh bahasanya cukai palsu. Dia mungkin mau berantas itu dulu kali, mau beresin isu atau masalah cukai palsu. Sebenarnya sih rokok ilegal lah ya, cukai palsu dan rokok ilegal, terus
Ya itu karena itu memang merugikan pemerintah, merugikan negara. Tapi ya mau gimana lagi? Hukum elastisitas ketika manusia udah kecanduan rokok, rokok legal mahal, rokok ilegal murah dan gampang dicari, ya dia akan pindah ke sono lah ya. Kecuali udah benar-benar bisa diatasin tuh. Nggak tahu gimana. Nah, oke. Sekarang kita bahas per emitennya. Si gudang garam ya ini naik begitu dia tutup di atas 10.650 sebenarnya satu hal yang bagus ya, satu hal yang bagus. Dari awal dulu lah setelah ini di tanggal 8 September ketika ada pengumuman reshuffle kabinet yang pertama itu ya, menteri keuangannya diganti. Begitu menteri keuangan diganti, ini saham-saham rokok waktu itu langsung kompak tuh naik semua ya, dengan si gudang garam tutup di 9.900 di tanggal 8 kemarin. Secara teknikal ya kita lihatnya ini ada setup dan area belinya level pre-entry di 9.100, level entry di 8.675 lah ya. Nyamperin level pre-entry-nya aja tuh 9.100. Setelah itu dia naik ngegas sampai target TP1 di 10.900 lah. 10.900 udah lunas. Kemudian hari ini lanjut naik sih. Cuman ini adalah area yang masih memang masih sangat mungkin direspon jadi area resisten. Jadi buat yang punya barang, mudah-mudahan floating profit ya nggak nyangkut. Nggak ada salahnya kalau misalnya mau TP-TP dulu ini si gudang garam ya. Kalau mau pasang trailing stop misal modal cukup bawah ya di bawah 10.400 lah, 10.300 gitu nggak masalah. Itu sih. Ya. Terus next ada WIIM. Nah, sebenarnya paling suka saya WIIM kalau rokok sih. Bukan rokoknya ya, tapi dari inilah opini pribadi saya suka si WIIM. Oke, WIIM kemarin tanggal 8 itu juga dia lompat tutup di atas 915 itu oke, bagus sekali dia breakout 915 ada break structure dan mengkonfirmasi kalau WIIM lanjut uptrend. Seperti yang dibahas di sebelum-sebelumnya sih. Pernah dibahas kalau area ini adalah area beli. Waktu live IG apa ya kalau saya nggak salah inget tuh, atau enggak pertanyaan di YouTube juga, ini area beli nih berapa tuh, 800 ya, nyamperin 800 tuh sejak tanggal 10 dan 11 dan ya targetnya di atas 1000-an udah nyampe tuh. Setup yang udah kebentuk di bulan April 1-2 target full cycle-nya ada di 1110, mudah-mudahan masih bisa ke 1100-an dengan lancar ya. Dan ini misal turun dan minat incer rokok, coba perhatiin ntar ketika koreksinya nyampe sekitar 930-an lah, ketika membal dari situ ya dibeli oke. Kalau enggak biarin, siapa tahu masih emang mau turun ke 800-an kecil lagi ya, begitu. Next ada HMSP, ini kurang satu nih tadi, itik. Nah, HMSP ini masuk ke dalam list rekomendasi, malah masuknya itu untuk tanggal 10 apa 11 ya, saya lupa. Yang jelas dapat barangnya itu di tanggal 12 karena rekomendasinya beli di atau strategi yang ada di dalam list rekomendasi itu ya ada di 540, stop loss di bawah 510 dan targetnya saya nggak incer di target TP1 yaitu 705 sih, meskipun target TP1 dari setup yang udah kebentuk adalah di 705. Cuman saya nargetin di 605, 610 dulu, 600-an lah. Ini untuk antisipasi kalau ternyata si HMSP mau bikin sideways dulu dengan range yang menyempit. Itu. Tapi ketika HMSP ini berhasil breakout 670 nantinya misalnya ya ntar ya, maka ini bisa dianggap double bottom juga dan targetnya bisa lumayan tuh ke atas 800-an tuh. Nah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini tetap sideways di dalam range ini aja di sekitaran 640, 660, 670 itu aja ya, bikin pola-pola continuation biar nanti bisa ngikut beli lagi buat yang minat beli rokok-rokok gitu. Next ada itik nih. Itik juga lompat, cuman ini jarang kepantau karena memang rata-rata volumenya kecil sekali dia. Lebih sering sepinya ya. Rata-rata volumenya kecil jadi nggak ke jaring tuh di screener saya.
Oke lah, kalau kita lihat dari sisi teknikal, hitungannya ini juga nyampe area resisten ya. Siapa tahu ada yang punya barang gitu, mau jualan dulu, nggak ada salahnya tuh. Sama sekali nggak ada salahnya kalau mau jualan dulu. 346 masih direspon jadi resisten. Hari ini tutup di 322, setelah naik sempat sampai 360 ya. TP-TP boleh. Misal modal bawah nih 250 lah misalnya. Nah, 250 oke. Stop loss di 302 300 nggak ada salahnya. Nothing tulus aja di situ. Si cuan ini kan gitu. Next kita ganti sektor. Oke, brand. Banyak nih yang di request. Brand ini sebenarnya masih oke ya. Masih oke, kenapa? Karena ya kalau kita lihat perjalanan harga sejak April sampai sekarang, pullback terakhirnya tuh di 8250 belum ditembus. Jadi selama nggak ke bawah 8250, maka peluang untuk ke 9700-an lagi atau bahkan lebih atas, mudah-mudahan nyampe 10.000 ya, itu masih lebih besar. Dan kemarin sempat ada strategi yang belinya itu di sini nih, di 8600 ya, harusnya udah punya barang. Stop lossnya di bawah 8250. Jadi buat yang udah punya barang hold dulu aja, mudah-mudahan lancar ke 9700-an ya. 10.000 mudah-mudahan disamperin lah. Targetnya kalau saya nggak salah ingat 9700 dah itu, nggak nargetin muluk-muluk sih. Dan ini bisa dianggap ada hidden bullish divergence juga. Dan kalau memang beneran jadi hidden bullish divergence, maka targetnya harusnya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan highest Agustus. Tapi ya nggak ada salahnya nargetin 9700-an juga. Dan bener-bener stop lossnya pasang ya di 8225 atau 8200 lah kan. Kenapa? Karena kalau breakdown 8250, kasat mata kelihatan ini bisa jadi head and shoulder. Kalau breakdown 8250 selama nggak ke bawah situ kan berarti masih ke atas gitu ya. Simple aja kayak gitu. Next, Pekio hari ini melemah 1,5%, tutup di 1340. Oke. Buat yang kemarin punya barang, nah ini agak hati-hati nih ya, karena hari ini tutup di bawah 1345. Misal ada yang udah jualan, meskipun itu cut loss, gak apa-apa dipantau dulu aja. Bener-bener gak apa-apa, bener-bener gak usah FOMO lagi untuk buru-buru buyback ya. Karena mending tunggu pola bullish reversal lagi aja daripada buru-buru beli lagi dan malah amsyong. Dan ini double bottom masih ya oke lah, bisa dianggap double bottom. Ini akan lebih enak lagi ketika berhasil ke atas 1490. Jadi kita nonton dulu aja lah ini si Pegio, misalnya udah hilang barang atau baru mau beli. Buat yang masih punya barang atau udah punya barang dan masih mau hold ya, batasnya itu 1260. Kalau ke bawah itu sih nggak enak ya, apalagi tutup di di bawah 1260, itu peluang untuk ke 1100 atau bahkan 1000 bulat itu jadi lebih besar gitu ya. Next ada Asri. Oke, Asri harusnya dapat sentimen positif juga nih. Dan ya seingat saya pernah ada strategi beli ya sekitar 160-an, 161, 162. Buat yang masih ada barang, di hold dulu aja. Target TP full cycle dari setup yang kebentuk di bulan April tuh masih di 200. Belum disamperin, dan selama dia nggak ke bawah 155 sebenarnya masih cukup besar peluang si Asri untuk lanjut ke 200. Mudah-mudahan nih lancar ke sana. Buat besok ini bisa dipantau jadiin watchlist buat pekel fast trade ya Asri. Ya, jadi gini, kalau misalnya baru mau beli, selain strateginya itu atau skenario nya itu ngantri di bawah, kalau dikasih, saya sih berharap nggak dikasih sih, ini berharap langsung ngegas aja. Jadi nembus ke atas 186 mau langsung ditabrak boleh. Untuk fast trade gitu stop loss di 181 gitu ya. Agak gede juga sih kayaknya sih stop lossnya. Enggak ding ternyata. Oke lah, masih oke ya. Jadi seperti itu Asrinya, mudah-mudahan menjawab. Yang berikutnya ada Doit. Oke, di Talemot kita ini. Jadi Doit ceritanya sementara ini masih aman disimpan buat yang punya barang. Buat yang baru mau beli, nah ini masih di area beli juga dengan catatan stop lossnya di bawah 328 ya. Dan ya kalau mau beli di 366 itu boleh, ngantri di 360 juga boleh, atau ngantri juga di 346 itu juga boleh, dengan catatan stop lossnya sama-sama di bawah 328. Karena selama nggak turun dan tutup di bawah 328 ini masih
berlaku, setupnya masih bisa dipakai dan masih ada peluang untuk ke 400-an lagi. Dan targetnya memang target TP1 di 450 ya, cuman hati-hati di sekitar 410, 408 itulah. Karena area ini masih sangat mungkin direspon jadi resisten nantinya ketika harum nyampe 400-an. Gitu ya. Kok harum sih, sorry, doit nyampe 400-an kok harum ya. Oke, sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Kamis 18 September 2025. Ada 4 saham. Saham yang pertama ada Adaro nih. Tadi sih di room Telegram sempat ada yang nanya tuh Adaro, sempat ada yang request. Kemudian di hari ini, penutupan hari ini dia menguat 1,5%, tutup 1675 inside bar pattern. Dan ya ini hitungannya low risk ya, setup udah ada bentuk sejak bulan April, kemudian dia sekarang ada di area beli. Mau beli langsung di 1675 boleh, mau ngantri 1665 boleh karena level entry-nya di 1665, level pre-entry di 1740. Jadi ngantri 1665 boleh, langsung sikat di 1675 juga boleh. Dengan catatan stop loss-nya ya sama-sama di bawah 1600 aja. Kalau turun dan tutup di bawah 1600 itu baru gagal. Targetnya incer 2000-an aja, 2000 pasti ini masih oke ya. Tapi paling enggak nyampe 1820 pun itu udah oke, reward rasionya udah oke gitu loh. Kemudian target lagi. Saham kedua ada BKSL. Ini saham yang kemarin-kemarin sempat masuk ke dalam list rekomendasi dan belum dijemput order belinya, dan strateginya masih sama persis ya. Hari ini bikin lower low, candlenya melemah 0,7%, tutup di 139. Strateginya masih sama persis, yaitu ngantri beli di 131 dan 126 boleh. Area belinya sebenarnya ada 3 level lah, 135, 131 dan 126. Stop lossnya sama-sama di bawah 122. Mau ngantri di 3-3-nya boleh, salah 2 boleh, salah 1 juga boleh. Saya sih pilih 131 dan 126 supaya risikonya nggak terlalu gede angkanya. Dan ya risk rasionya jadi oke, karena target TP1 ada di 150. Jadi kalau beli di 131 misalnya ya, stop loss di bawah 122, 131 atau 130 lah ya belinya. Stop loss di 121 dan target di 150-an, masih 1/2, ada lebihannya dikit gitu risk rasionya ya. Next ada CDIA. Nah ini juga saham yang pernah masuk dalam list rekomendasi sebelumnya. Strateginya masih sama sih, karena hari ini melemah 0,7% dan belum dijemput antriannya. Sebenarnya antrian yang di 1400 yang belum dijemput ya. Waktu itu dibahas juga kalau area belinya itu ada di 3 level. Pertama 1465 atau 1470 boleh. Kedua 1400 dan ketiga 1375. Ngantri di 3-3-nya itu boleh, salah 2 boleh, salah 1 boleh. Buat yang ngantri di 1465 atau 1470 harusnya hari ini dapat. Dan disimpan dulu boleh. Mau nambah di 1400 boleh. Kalau saya pilih di 1400 dan 1335, tujuannya supaya nggak terlalu gede aja risikonya, angkanya ya. Karena stop lossnya di bawah 1280, itu aja sih. Target TP1 masih di 1670, mudah-mudahan lancar ke sana nanti setelah jemput orderan di 1400. Mudah-mudahan dijemput ya. Next, Era nih. Era ternyata hari ini tutup di 454 dan pergerakannya terbatas ya. Masih berada di dalam range candle 2 hari yang lalu, yaitu tanggal 15 inside bar pattern berarti, dan fraktal besok akan ada di 458. Ini menarik sebenarnya. Mudah-mudahan besok nembus ke atas 458. Karena kalau nembus ke atas 458 mau dibeli langsung boleh dengan target TP1 yang udah ke target TP2 dari setup yang udah kebentuk sejak Februari lalu, yaitu di 515 ya. Itu bisa dijadikan target tuh 515-nya. Jadi strateginya Era besok buy break ya, buy break 458. Jadi belinya di 460 nggak masalah. Stop lossnya di bawah 436, jadi di 434 itu oke. Dan targetnya di 515. Mudah-mudahan lancar ke atas ya. Itu tadi 4 saham pilihan kami untuk besok hari Kamis 18 September 2025. Dan terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.